Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua dan masih tetap semangat belajar daringnya bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Baiklah anak-anakku, untuk minggu ini Ibu akan membahas tentang materi logika dan subnya itu penarikan kesimpulan ya dari logika matematika. Oke, kita lanjut. Ya, di sini Ibu akan membahas tentang penarikan kesimpulan. Yang pertama itu adalah modus ponens. Ya, modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk, implikasi, dan pernyataan tunggal. Ya, di sini kita pakainya premis 1. Ya, premis 1 itu pernyataan P, implikasi Q. Ya, kemudian ada premis 2-nya itu hanya pernyataan P saja. Nah, konklusinya atau kesimpulannya adalah pernyataan Q. Ya, itu rumus untuk modus ponens. Ya, di sini Ibu akan berikan contohnya. Contohnya misalnya untuk premis 1 itu, jika kamu ingin rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Ya, premis 1-nya. Premis 2-nya, kamu rajin latihan soal. Ya. Nah, berarti pernyataan P-nya itu kamu rajin latihan soal, kemudian pernyataan Q-nya kamu akan mendapat nilai bagus, ya. Sesuai dengan rumus modus ponens, premis 1 pernyataan P implikasi Q, premis 2-nya pernyataan P, dan konklusinya atau kesimpulannya pernyataan Q. Ya, maka modus ponennya dari contoh soal di atas adalah pernyataan Q-nya adalah kamu akan mendapat nilai bagus. Ya, itu untuk modus ponens. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yaitu modus tollens. Ya, modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk, implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Ya, ini rumus untuk modus tollens. Premis 1-nya pernyataan P implikasi Q. Premis 2-nya ini ada negasi Q. Kemudian konklusinya ada negasi P, ya, kesimpulannya negasi P. Contohnya, premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Ya, itu premis 1. Premis 2-nya, kamu tidak akan mendapat nilai bagus, ya, karena dia negasi Q. Nah, berarti pembahasannya di sini, pernyataan P-nya kamu rajin latihan soal, pernyataan Q-nya kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, negasi Q-nya kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Ya, jadi ada negasinya, ya. Ini sesuai dengan rumus modus tollens. Premis 1-nya P implikasi Q, premis 2-nya negasi Q, konklusi atau kesimpulannya adalah negasi P. Maka dari contoh soal di atas, untuk modus tollensnya, konklusinya adalah kamu tidak rajin latihan soal. Ya, itu untuk modus tollens. Kemudian yang ketiga adalah silogisme. Ya, silogisme ini ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Ya, ini rumusnya premis 1. Pernyataan P implikasi Q, premis 2-nya Q implikasi R, kemudian konklusi atau kesimpulannya adalah pernyataan P implikasi R. Ya, jadi untuk silogisme ada P, ada Q, ada R. Ya. Contohnya di sini premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2-nya, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Nah, berarti pembahasannya, pernyataan P-nya kamu rajin latihan soal, Q-nya kamu akan mendapat nilai bagus, dan R-nya kamu akan naik kelas. Ya, sesuai dengan rumus silogisme. Premis 1 P implikasi Q, premis 2-nya Q implikasi R, dan konklusinya P implikasi R. Jadi jawaban untuk contoh soal di atas adalah
Kesimpulannya, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas, ya. Cukup sekian materi untuk minggu ini yang Ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa hubungi nomor Ibu atau WA Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.